Kerja di suatu kantor, di teman kantornya ada yang serak, ketemu jodoh. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Bu, kompak banget. Mudah-mudahan kompak sampai surga ya. Amin. Pagi-pagi minumnya jamu. Siangnya mampir ke Kota Batu. Terpaksa ku menikahimu. Hati rapuh, hidupku pun tak menentu. Menderita batin tahu jadi cakep. Cakep-cakep aja ibu mah. Dipaksa menikah karena dijodohkan orang tua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dipaksa menikah karena dijodohkan orang tua. Oke. Bu, yang namanya menikah, semua manusia normal fitrah dasarnya laki-laki menyukai perempuan. Perempuan menyukai laki-laki. Normal kalau laki-laki lihat cewek bohai, cantik, cakep, suka. Normal kalau Anda perempuan lihat laki-laki tampan, gagah, rupawan, Anda suka. Ini awal kenapa adanya pernikahan. Namun punten, yang namanya orang menikah, ada orang yang cari jodoh, dicari. Sampai-sampai ada yang nyari jodoh di biro jodoh. Ya. Dicari, belum juga dapat jodoh. Kemana-mana dicariin. Yang kedua, ada orang yang namanya jodoh itu bukan dicari. Menemukan jodoh. Banyak. Kerja di suatu kantor, di teman kantornya ada yang serak, ketemu jodoh. Kemudian ada acara, misalnya acara maulud, acara Isra Mi'raj, nih remaja jadi panitia. Serak, ketemu jodoh. Ada orang tabrakan, bawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Perawatnya melayani dia dengan baik, Masya Allah. Serak, ketemu jodoh. Tapi ada orang yang seperti Bu Epa tadi, dijodohin. Beda kan? Yang pertama mencari jodoh, ketemu jodoh, dijodohin. Mana yang Anda inginkan? Terserah kebutuhan, terserah bagaimana kondisinya. Tiap individu ditakdirkan berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya nikah, Masya Allah, kita semua tahu rukun nikah 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Nah ini wali. Kebanyakan yang menjodohkan anaknya, walinya, bapaknya, pamannya. Betul nggak? Seandainya orang tua memaksakan anaknya nikah tuh sama si anu, bagaimana kondisinya dalam Islam? Saya melihat yang namanya orang dipaksa nikah, satu, ini anak perempuannya usianya misalnya 30, 35, belum dapat jodoh. Orang tuanya, keluarganya ngejodohin, tuh nikah sama dia. Atau yang sadis, bapaknya punya utang banyak sama seseorang. Karena nggak punya duit, punya anak cewek cantik, dikorbankan. Beda kan? Dikorbankan buat bayar utang orang tuanya. Ada nggak? Ada mah. Artinya kepaksa. Datuk Marigi. Nah, ada lagi.
orang tua yang berharap. Jangan-jangan kayak Bu Epa pola berpikirnya. Secara materi, karena ada orang kaya, Masya Allah, biar kita ketularan kaya, dijodohkanlah sama orang tuanya dengan laki-laki yang kaya. Padahal anak kita nggak suka. Demi kekayaan. Nah, ada lagi yang dicari kehormatan. Misalnya, laki-laki ini usianya sudah seumur bapaknya dan anak perempuan. Cuman dia punya kedudukan yang baik, menak, bangsawan, punya wibawa, punya kekuasaan. Tidak sedikit orang tuanya menjodohkan anaknya demi kehormatan keluarga. Punten. Sekarang bolehkah dalam Islam anak dipaksa menikah? Makanya saya tadi nanya sama Bu Epa, Bu, yang nikah anaknya apa epaknya? Ternyata anaknya. Sebagai seorang muslim, lihat bagaimana Al-Quran berbicara. Ketika Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan menyembelih putranya Ismail, tidak ujug-ujug dipotong. Tapi nanya, "Faldur madataro." Bagaimana pendapat wahai anakku? Apa kata Ismail? "Ya abatib al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Ayah, kerjakan semua perintah ayah. Insya Allah ayah mendapati saya dalam kondisi bersabar. Kalau seandainya dipaksakan, Allah juga tidak suka. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Anda tanya, Mamah punya calon tuh, si Anu, ini wajahnya kayak begini. Ibadahnya bagus, orang tuanya, keluarganya. Mau nggak sama dia? Begitu tahu Bu Epa, tanya, mau nggak sama dia? Yang salah bagaimana? Nikah sama dia. Kalau kamu tidak mau nikah sama dia, putus. Jangan ngaku emak lagi. Dosa jadi orang tua. Ada yang gitu kan? Iya, ada mah, ada. Harusnya berikan kesempatan anak berpikir. Kalau kamu cocok, terusin. Kalau tidak, tidak masalah. Tidak sedikit kejadian. Begitu dinikahin, anak kabur. Begitu dinikahin, dia stres, punya suami yang dia tidak suka, yang dia benci, yang dia marah, apalagi buat bayar utang. Apa tidak menderita batin anak setiap saat? Bisa gila anak kita. Mau nggak Anda mengorbankan anak sampai jadi gila gara-gara keinginan Anda yang tidak normal? Makanya ditanya. Di zaman Rasul juga ada seorang perempuan yang bernama Kanza. Ada dua laki-laki yang melamar dia. Satu Abu Lubabah, yang satu sepupuan, keponakan ayahnya. Kanza ini ingin menikah dengan Abu Lubabah. Tapi bapaknya lebih suka punya menantu dari keponakannya. Dinikahkanlah Kanza dengan keponakannya. Dia nggak terima. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, engkau boleh gugat cerai. Dipaksa. Bercerai, habis masa idah, nikahlah Kanza dengan Abu Lubabah. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai orang tua, jangan memaksakan kehendak. Walaupun anak darah daging kita, walaupun anak turunan kita, yang namanya anak punya prinsip sendiri, betul nggak?